tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ditemani Pak Dirjen Pendis, Prof. Ali Ramdhani, Pak Yai. Nggak tahan saya kalau sebut ya. Jadi kita sangat beruntung ya, beliau mengizinkan berbincang sejenak. Dan sebagaimana kita tahu bahwa beliau sangat kuat akarnya di Jogja karena Pak Yai Anwar Musyaddad dulu menjadi dekan Usuluddin. Nah, pertama tentu saja kita akan bertanya ya pada Pak Prof. Ali Ramdhani, bagaimana rasanya kakek Anda Pak Yai Anwar Musyaddad menjadi dekan Usuluddin? Apa kaitannya dengan Jogja, Pak Dirjen? Jadi kakek almarhum dari Ibu Kiai Musyaddad itu adalah orang yang turunan ningrat yang mengalami proses pendidikan Belanda. Jadi beliau ini termasuk kelompok yang beruntung menikmati proses pendidikan sampai jenjang yang relatif tinggi untuk kebanyakan orang di saat itu. Nah, kemudian pada fase-fase tertentu beliau menyadari bahwa pendidikan yang menjadi kemewahan kaum priai di saat itu rupanya bisa jadi menggerus ruang-ruang keimanan. Nah, pada tahap-tahap titik-titik tertentu ada sebuah kesadaran kemudian untuk menggali hal yang tidak diperoleh pada ruang pendidikan yang dilakukan oleh Belanda di saat itu, terutama kekosongan pada ruang-ruang keagamaan. Kita maklum kalau pendidikan yang dilakukan oleh Belanda itu lebih memberikan aksentuasi pada ruang pembelajaran agama Nasrani. Nah, kesadaran itulah yang kemudian membuat orang tua dari Kiai Musyaddad itu mengantar proses pendidikan selanjutnya itu dihijrahkan ke Tanah Suci, tempatnya Mekah. Nah, setelah itu kemudian pulang ke Indonesia, menikah dengan nenek Ibu Atikah binti Kurtubi. Ini adalah pernikahan kedua. Pernikahan pertamanya karena meninggal nenek, kemudian dan dalam fase perjuangan beliau adalah orang yang mengendalikan Hizbullah. Dan salah satu anjuran besar di saat itu ketika Garut tempat bermukimnya kakek mengalami sebuah eskalasi politik yang tinggi, maka berhijrahlah ke Jogja. Dan di Jogja memperoleh tempat di masyarakat mengelola sebuah masjid yang bernama Syuhada. Masjid Syuhada. Masih utuh masjidnya, bentuknya juga masih utuh. Dan salah satu keinginan beliau untuk mendiseminasikan pengetahuan yang dimiliki sangat kuat. Termasuk di dalamnya adalah kemudian menyapa anak-anak negeri dan kemudian bergabung bersama YIN. Waktu itu YIN Sunan Kalijogo di Jogja. Dan beliau memperoleh amanah sebagai dekan Usuluddin pada saat itu. Dan hal-hal yang selalu menjadi bagian dari yang diingatkan, kalau orang Sunda yang bilang dekan itu harus daekan. Daekan itu dia serba mau melakukan banyak hal, karena ciri seorang dekan yang pemimpin menurut beliau adalah pemimpin betul, bahwa pemimpin itu adalah Sayyidul Ummah, bahwa dia adalah umat yang dimuliakan, bagian dari umat yang dimuliakan. Tetapi itu efek dari nilai-nilai yang disebut dengan khadimul ummah. Seorang pemimpin yang sesungguhnya adalah yang melayani umat, dan melayani umat itu harus serba mau, yang kemudian disebut daekan. Dan ini menjadi filosofi bagi saya ketika mengabdi bekerja pada ruang apapun, kita harus melakukan segala sesuatunya serba termotivasi kuat menjadi insan-insan yang
mau melakukan apapun untuk kebaikan-kebaikan. Saya nggak tahu padanan kata daikan itu apa ya. Daikan Bahasa itu Jawa. sumba kerso lah gitu. Oh, oke. Ya, ngangkut kursi pun nggak masalah. Oke. Karena fase itu adalah fase awal ya IAIN. Handy. Ya, dan salah satu legacy yang saya ingat, mudah-mudahan ini tercatat dari bagian sejarah universitas tertua di Indonesia swasta, bahwa beliau pun termasuk seorang pendiri dari UII. Dan pasca keteduhan eskalasi politik yang kemudian mereda, beliau memperoleh perintah untuk mendirikan IAIN Bandung. Jadi Dan beliau rektor pertama. Dan tentu saja proses pembelajarannya diawali dengan hikmah beliau di IAIN Kalijodo. Jadi sebetulnya kalau kita merujuk pada deretan-deretan rangkaian waktu sejarah ini, bahwa UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu motivasi utamanya adalah ajaknya dari IAIN Kalijodo yang membawa sinar pencerah dan hadir UIN Bandung hari ini, IAIN Bandung tepatnya. Begitu kan? Ya. Jadi ini seperti nggak tahu ya apakah terencana atau tidak. Dan sekarang cucunya menjadi dirjen yang akan mengatur seluruh PTKN di seluruh Indonesia. Ini seperti berkah atau mungkin sudah menjadi doa beliau supaya ini ada yang merawat. Ya, Bro Makin, ada sesuatu hal yang tidak bisa saya ceritakan karena ini adalah pengalaman yang betul-betul pengalaman pribadi. Tetapi saya semakin sadar bahwa eksistensi manusia pada hari ini, termasuk eksistensi saya, itu adalah orang yang selalu diberkahi dan dinaungi oleh eksistensi orang tua kita. Muhammad Ali Ramdhani ini adalah orang yang beruntung lahir dari rahim yang tepat, dengan bibit-bibit yang tepat. Banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan, tetapi hari ini saya memperoleh keberuntungan dari kebaikan-kebaikan orang tua saya. Dan saya itu mengalami persis siapa sih Muhammad Ali Ramdhani kalau bukan bin. Saya tentu saja pada satu sisi menikmati, pada satu sisi ini juga merupakan amanah, karena ada nama besar yang berada di pundak saya, dan saya pun ingin mewariskan sebuah nama besar buat anak saya. Dan tepat seperti yang disampaikan oleh Prof. Makin, bahwa saya hari ini memperoleh apa yang saya terima itu semata-mata bukan karena kemampuan saya, bukan karena apapun, kecuali nama besar dan doa dari orang tua. Dan tentu saja ini sebuah tugas ya. Dan ini sebuah amanah. Dan mungkin kita juga ingin tahu nih Prof, apa yang dibayangkan sebagai sesuatu yang ideal pendidikan keislaman di Indonesia, di PTKN ini. Jadi ada sebuah harapan besar ya, lembaga pendidikan Islam ya, diawali dengan lembaga-lembaga pendidikan sekelas PAUD, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi. Kemudian pada sisi lain kita juga mengenal pondok pesantren, dan itu termasuk lembaga pendidikan yang terkoordinasi di Kementerian Agama, khususnya di Pendis. Kalaulah kemudian kita mengerucutkan tentang konsep keinginan kita tentang lahirnya insan-insan yang mulia, hasil dari lembaga pendidikan Islam ini, saya bersama teman-teman tentunya memiliki konsep untuk melengkapi insan manusia itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman dan Islam saya kira kita tidak perlu mengelaborasi, cuman ada satu hal yang kemudian menjadi tertarik dengan konsep ihsan ini. Ihsan ini secara terminologi seperti yang kita maklumi bersama, bahwa apabila engkau melakukan sesuatu maka engkau harus melakukan serasa melihat Tuhan. Dan ketika kita tidak mampu menghadirkan Tuhan, maka percayalah bahwa Allah melihatmu. Jadi dimensi spiritual, dimensi kemanusiaan, dimensi kehambaan menjadi bagian penting dari alumni lembaga pendidikan kita. Dan ihsan ini kemudian kita elaborasi menjadi konsep pendidikan Islam dalam konteks akronim. Jadi ihsan ini huruf yang awal mewakili kita menginginkan manusia-manusia, insan-insan yang lahir dari lembaga pendidikan Islam itu adalah mereka yang memiliki integritas. I-nya itu untuk integritas. Dia yang jujur, dia yang
disiplin, taat terhadap waktu, dan dimensi-dimensi yang melekat dengan sebuah sebutan akhlakul karimah. Yang kemudian huruf yang kedua adalah humanis. Humanis ini bahwa lembaga pendidikan Islam ingin menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang beradab. Kita ingin melahirkan manusia-manusia yang selalu ramah, tidak marah. Dia mengajak, tidak mengejek. Dia membina, tidak menghina. Dia adalah tampil dengan potret dan wajah Islam rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, huruf yang ketiga adalah S-nya spiritualisme. Spiritualisme ini bahwa kejujuran, humanisme ini merupakan persembahan seorang hamba terhadap Tuhannya ketika dia ingin menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang kemudian banyak orang menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dimensi spiritual ini adalah dimensi transenden yang kemudian harus melekat satu nafas di dalam tubuh perilaku seorang alumni dari lembaga pendidikan Islam. Hal yang berikutnya yang tak kalah penting dari ihsan ini, huruf berikutnya adalah A, yaitu adaptability atau adaptasi. Kita menginginkan hari ini melahirkan anak-anak yang pada zamannya akan menjadi pemilik zamannya. Dia akan menjadi pribumi, bukan tamu pada dinamika waktunya. Kita mengharapkan lembaga pendidikan Islam mampu melahirkan anak zaman yang beribukan waktu, berayahkan zaman. Dia menari bersama zaman untuk kemudian menarikan zaman. Kekuatan adaptasi ini tentu saja menjadi bagian penting karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan salah satu kaidah-kaidahnya bahwa hari ini kita mendidik anak-anak kita harus dengan caranya, karena mereka akan hidup dengan zaman yang berbeda dengan kita. Bahkan seorang pengampu kebijakan di Amerika Serikat bercerita bahwa kita harus mendidik anak-anak pada pekerjaan yang belum kita kenali saat ini, menggunakan teknologi belum yang kita ketahui saat ini, dan mereka melakukan hal-hal yang belum kita pahami pada saat ini. Maka kemampuan adaptasi manusia itu harus memiliki kemampuan yang kokoh, sehingga proses pembelajaran yang selama ini ditekankan oleh UNESCO, ada 4 pilar pembelajaran, ada yang disebut dengan learning to know, learning to do, learning to be, learning to living together. Pada dasarnya menjadi tidak cukup. Kita harus mengajarkan alumni-alumni dari lembaga pendidikan Islam itu memiliki pemahaman untuk learning how to learn. Sebab setiap hari kita disajikan sesuatu hal yang baru, kemampuan adaptasi dan kemampuan belajar secara cepat itu adalah penciri sejati dari seorang alumni dari lembaga pendidikan Islam. Pembelajaran sepanjang hayat harus menjadi penciri komunitas dari alumni lembaga pendidikan Islam. Salah satu kaidah yang selalu kita ingat, nasihat dari orang tua kita, bahwa orang yang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu, tetapi orang yang terus belajar yang akan menjadi pemilik masa lalu. Ini menarik. Ya. Saya baru dengar ini. Ya. Saya kira kita, kalau kita mendeklar sebagai orang terpelajar, berarti masa lalu. Kita pemilik masa lalu. Tetapi orang yang terus Siap belajar, siap beradaptasi. ya, dia akan menjadi pemilik masa depan. Dan satu lagi melengkapi ihsan ini adalah N-nya nationality. Oke. Nationality itu adalah bagian dari kecintaan bangsa. Jadi tidak boleh ada alumni lembaga pendidikan Islam yang kemudian lahir menjadi orang-orang yang merongrong nasionalisme. Ini penting ini, Ya, catat ya. ini. Jadi kaidahnya, sangat relevan ini untuk saat kaidahnya ini. sangat sederhana. Kebul waton minal iman, NKRI harga mati. Begitu Pak. Ya, ya. Siap Pak Dirjen. Ini Pak Dirjen belum menyinggung soal sains. Sementara Pak Dirjen Sains. sendiri backgroundnya sains. Ya. Bagaimana ini apa strategi kita untuk sains di lingkungan PTKI? Sebetulnya saya orang yang tidak suka dengan pendikotomian ilmu sains, ilmu agama dan lain sebagainya. Sebab filsafat ilmu menyatakan bahwa sumber ilmu hanyalah satu. Tetapi kalaupun kita harus dipaksa pada ruang-ruang itu, maka muncullah harapan-harapan. Jadi begini, saya kira sadar bahwa orang yang hebat sesungguhnya adalah orang yang mampu memetakan masa depannya secara detail dan baik.
Kita kenal Bill Gates, orang terkaya kedua di dunia ini, pemilik dari Microsoft, adalah orang yang 3 tahun atau 4 tahun yang lalu begitu piawai cerita tentang pandemi virus, dan hari ini kejadian. Kemudian kita mengenal Hawking, kita mengenal John Naisbitt. Steve Jobs. Ya, mereka adalah orang-orang yang hebat membaca masa depan. Tentu tidak relevan kalau saya harus membandingkan orang-orang biasa ini dengan baginda kita yang sangat mulia. Tetapi dari sisi basyariah, saya boleh menganggap bahwa Rasulullah adalah orang yang mampu memetakan masa depan secara baik. Tidak boleh dibandingkan memang. Ya. Tetapi pada satu sisi secara basyariah, dan Rasulullah banyak meramalkan tentang masa depan, apa yang terjadi, umatku akan seperti buih dan lain sebagainya. Nah, tapi kata kunci esensi yang ingin saya sampaikan pada hari ini, Pak Rektor, bahwa kemampuan kita membaca masa depan itu menjadi bagian penting bagi kita untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar agar melahirkan pemilik-pemilik zamannya. Maka dalam bacaan kita bersama, khususnya saya membaca bahwa ke depan itu akan hadir dunia digital untuk kemudian menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Lahirnya IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, kemudian pada ruang pendidikan kita kenal augmented reality, virtual reality. Itu secara mendasar menyadarkan kita bahwa digital ini akan menjadi bagian dari pola hidup kita. Maka kita bersama itu harus menyiapkan generasi-generasi yang memiliki digital culture yang baik. Dan ikhtiar-ikhtiar ini tentu saja harus dilakukan secara sistemik dan secara sadar. Karena dasar itulah kemudian setelah saya dipercaya diamanati menjadi Dirjen, langkah pertama saya adalah mencoba menginjeksikan kemampuan yang disebut dengan computational thinking ke anak-anak madrasah. Sebab mereka akan menjadi pemilik masa depan. Bagaimana kemudian cara berpikir digital, prosedural, keteraturan dari sebuah mekanisme komputasi itu diinjeksikan menjadi kemampuan siswa-siswa kita. Siswa Madrasah Ibtidaiyah, kita melakukan uji coba di 4 kota. Ada Kota Semarang, ada Kabupaten Semarang, ada Grobogan, dan ada Salatiga. Dan dalam waktu 4 bulan, sesuatu hal yang surprise buat saya. Ternyata ada kemampuan anak aliyah kita menjadi ranking 5 dunia untuk computational thinking. Hebat sekali. Ya, artinya bahwa raw material dari yang kita miliki itu keren. Dan ketika diinjeksikan, dan saya adalah orang yang termasuk tidak suka dan tidak boleh melakukan proses injeksi kemampuan apapun, terutama dalam pendidikan. Itu sesuatu hal yang berdasarkan selera saya. Mentang-mentang orang sains katanya, injeksi computational thinking. Maka kami melakukan uji coba walaupun memuaskan. Jadi pada hari ini Pak Rektor, kita coba perluas lagi dari 25 sekolah ke 50 sekolah untuk di Jawa. Kalau sukses, kemudian akan kita bawa lebih besar lagi, dan mudah-mudahan kalau tidak ada sesuatu hal yang aral melintang dan hasilnya baik, maka ini akan menjadi penciri utama dari alumni madrasah kita. Mereka yang melek teknologi, mereka yang bukan sekedar pengguna teknologi, tetapi memahami bagaimana sebuah teknologi bekerja. Karena pada hari ini kita hanya penikmat teknologi. Konsumen ya? Iya, Anda bisa Microsoft Word tanpa pernah bisa berpikir bagaimana menciptakan OS dan Microsoft Word dari sisi penulisan coding. Jadi kita tuh baru penikmat, itu pun sudah disebut jago untuk beberapa komunitas. Saya ingin mereka memahami secara mendasar filosofi dan cara berpikir, sehingga pada satu saat nanti ketika betul bahwa digital ini menjadi sebuah bagian dari community kita, mereka adalah orang yang siap tidak sekedar pengguna tetapi pencipta teknologi. Dan ini bukan sekedar basa-basi, ini sudah kita lakukan, dan nanti akan diperbesar pada ruang yang jauh lebih coverage-nya lebih besar. Dan saya mohon bantuan ke siap Pak Dirjen. Ya. Jadi kalau diizinkan, kita akan mencoba mengenalkan computational thinking bukan dosen-dosen tarbiyah yang mengajarkan guru-guru agar kemudian mereka mengetuk bularkan kemampuan computational thinking bagi mahasiswa. Dan ini
jangan dipahami sesuatu hal yang rumit, sederhana kok. Dia bukan matematik, dia bukan sosial, tetapi dia disiplin ilmu yang bekerja atas dasar keteraturan. Dan di pesantren kita sudah sangat terbiasa dengan mantek. Itulah yang disebut dengan computational thinking. Oke, logika ya. Ya. Tokohnya Al-Khwarizmi itu adalah tokoh Muslim yang kemudian Ini dikenal. dasarnya algoritma nanti ya. Iya, dasarnya algoritma. Kita juga tidak berharap semua anak madrasah menjadi programming, enggak. Tetapi suatu saat nanti semua orang akan bekerja pada ruang digital. Hari ini saja ketika kita memesan makanan kita pakai Google, GoFood, ya semuanya serba digital. Tapi lagi-lagi saya ingin mengingatkan bahwa hari ini bangsa kita baru Konsumen. bukan pencipta. Produsen. Dan mudah-mudahan melalui lembaga itu melalui injeksi itu, maka kita akan ketemu dengan orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang kuat, tingkat ketakwaan yang kokoh. Pada sisi lain dia menguasai dunia dalam genggaman, akhirat adalah tujuan utamanya. Ini yang terakhir Pak Dirjen ya. Ya. Nah, pesan Pak Dirjen untuk para mahasiswa kita. Nah, Mahasiswa ini ya. kan ya untuk ke depan kan, terutama tadi Pak Dirjen juga sudah mengungkapkan betapa pentingnya berpikir ke depan. Ya, mahasiswa itu adalah kelompok-kelompok yang beruntung di dalam struktur masyarakat kita. Tidak banyak orang yang memperoleh keberuntungan menjadi seorang mahasiswa. Dalam APK, dalam angka apapun, bahwa kelompok mahasiswa adalah kelompok yang beruntung. Dan kelompok yang beruntung itu harus bersyukur terhadap kondisinya. Dan kondisi rasa syukur ini ditandai dengan dia bekerja atas apa yang dia nikmati. Saya menginginkan bahwa nanti kelak Anda akan menjadi pemimpin bangsa, akan menjadi pimpinan, pengelola sebuah lembaga. Pesan saya sederhana, bahwa komunitas dari ilmuwan-ilmuwan yang memiliki ciri Islam adalah gerbang dari sebuah kebijaksanaan. Dia hadir tidak menjadi menara gading yang elok, indah, dan berwibawa, tetapi lebih mewujud menjadi mercusuar yang mampu menerangi dunia di saat gelap dan mampu menunjukkan arah bagi orang yang tersesat dalam sebuah peradaban. Kekokohan kita di dalam memegang agama dengan senantiasa menghujamkan pengetahuan kita sebagai bagian penting dari diri kita, itu menjadi bagian yang inti. Hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Anda ingin menjadi seorang muslim yang sesungguh-sungguhnya muslim, adalah dia yang menguasai dunia di dalam genggamannya. Berikhtiarlah secara baik. Kaya adalah ciri dari seorang pemimpin muslim dalam strata apapun. Jangan membenci dunia, sebab melalui dunia kita bisa menggapai harapan-harapan kita di akhirat secara lebih mudah. Tetap semangat, jaga ritme Anda. Anda adalah orang yang hebat buat mahasiswa, dan tunjukkan pada kita semua bahwa Anda memang orang yang berhak menerima estafeta kepemimpinan di Republik ini. Terima kasih sekali Pak Dirjen. Kita doakan semoga Pak Dirjen tetap sehat. Amin ya Karim, amin. Bahagia, sukses Amin. selalu. Itu bahagia yang penting. Itu bahagia yang penting. Bersama keluarganya ya. Semoga pandemi juga segera berlalu. Amin, Dan ya, begitu Karim. juga para pemirsa, tetap bahagia, tetap berolahraga, dan makan makanan yang sehat. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.